وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم amma ba'du. Membuat santai mawar ini lebaran ya santai alhamdulillah kula napa kedatangan panjenengan lawan panjenengan niku seneng alhamdulillah. Kenapa senang? Karena memang Allah perintahkan kepada Rasulullah biar kita saling silaturahim. Karena ini memang murni ajaran Rasulullah. Murni apa? Ajaran Rasulullah. Kalau ada orang yang Islam tidak belum silaturahim, niku cara ini belum sempurna. Tidak sempurna jadi umat Rasulullah. Kalau tidak belum apa silaturahim, karena Rasulullah menyampaikan ada hadis qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah pernah menyampaikan kepada Anas bin Malik napa dari Rasulullah man ahabba man utawi sapane wong ahabba iku seneng atau kepengen ayu satolahu fi rizki, pengen rizkinya diluaskan. Kalau tanggal jenengan rizkinya pengen luas nopo boten? Pengen kata nopo boten? Yukone kata, Jatrone kata. Kebahagiaannya luas, Allah luaskan rezekinya, kebahagiaannya. Istilahnya nopo yuko-yukoni foto sakit membungahaken orang tuanya bisa menambah. Ya Allah kan nopo maringi cara kan macam-macam ya. Allah nopo kalau silaturahim akan saya luaskan rezekinya, bahagiakan hatinya, tenangkan hatinya. Kemudian wa yumsa'alahu fi asari, dan akan Allah panjangkan, akan Allah beri barokah umurnya. Akan benar rezekinya luas, umurnya barokah. Yang dimaksud panjangkan usia ini itu adalah barokah. Barokah itu sering kalau sampai umpamanya umur barokah itu sehari dapat pahala 1000. Kalau yang tidak barokah biasa-biasa dapat 500. Karena umur barokah itu kata manfaatnya si iso sholat duha, kadang si iso sholat tahajud, si iso silaturahim. Dan itu umur barokah materi loh ya. Termini umur barokah itu dengan silaturahim, nyambangi orang tua, nyambangi guru, nyambangi teman itu umur barokah. Ndak barokah ya di rumah ya. Membuat kompor ya, membuat apa? Kompor tadi kompor. Iya. Kaku orangnya kadang ngoten kalau tidak keluar, tidak silaturahim, tidak punya saudara-saudara, dan yang beruntung itu kaku biasanya. Tersinggungan, mangkelan, aduh, pendek umur. Maka oleh Rasulullah fal yasil rahimah, sambung silaturahim. Disuruh napa? Sambung silaturahim. Lah pengen napa? Rezekinya diluaskan, kemudian umurnya barokah atau panjang umur. Kemudian enten malih Rasulullah nyampaikan saking Abi Hurairah. Man ada maridan,
sapa wong sing nyambangi maridon wong loro. Nyambangi apa? Auzaran aku lau fillah, atau nyambangi dulure karena Allah. Nyambangi dulure karena Allah. Ya nyambung dulur karena Allah dengan saudara mungkin dari ibu, dari ayah ada yang putus. Kadang-kadang ngoten nggih enten sering kumpul tukaran. Nah, ya yang penting tidak putus lah ngoten dengan sambung. Jadi yang dimaksud nyambung silaturahim itu yang paling inti adalah kalau ada yang kedot itu disambung malih. Kalau yang nomor 2 ya saling sambang itu ya, saling sambang. Tapi yang paling utama adalah menyambung keluarga sing putus. Kadang ini emas saya kalau didekatin atau sering kumpul jalur iki akhirnya dia mungkin merasa lebih enak menjauh saja dari mas, tapi tidak memutus silaturahim. Kan enten ngoten nggih. Lek cara gudo terus. Nggih, lek cara nawa gudo terus. Tapi Allah kan ngerti ini dan niat memutus saudara. Tapi lek cara karo iku tukaran, maka lebih baik napa rota atau titik daripada tukar. Daripada tukaran kan Allah tidak mungkin dianggap oleh Allah ini tidak nyopo ini terus nanti tidak diterima amalnya, enggak seperti itu nih. Kalau kita punya ilmu kan ngoten ya Allah, saya menjauh dari siapa saudara siapa bukan tidak mau nyapa, tidak mau memutus, bukan, karena kalau terlalu dekat kadang Allah menjadi. Maka Rasulullah tahu nadahu munadin, maka malaikat bakal mendoakan. Kalau tanggap jenengan, kalau malaikat mendoakan, kira-kira Allah teramin apa boten? Mandi apa boten? Kalau malaikat yang mendoakan, pasti Allah teramin. Napa doanya malaikat? Antikta. Doanya malaikat, semoga hidupmu indah. Nawa hidupmu indah. Maksudnya lo urip itu tidak terlalu akeh wete kan le. Mosok setiap hari tukaran ya. Tidak tukaran ambil suami ambil anak, ambil orang tua lah. Ini kan sumpah. Tidak mau ambil tukang kredit ya. Ya Allah Ustaz, tukang kreditnya ada kodokan. Malaikat mendoakan mudah-mudahan hidupmu indah, foto bemangsa, terus perjalananmu menyenangkan. Yang mata itu ya, silaturahim ya, menyenangkan. Pegel-pegel titik ya udah pokok ya. Atau perjalanan jenengan dengan suaminya, dengan anaknya banyak menyenangkan daripada sumpah. Ya, orang tua juga ngerti ya, anak saya kok kayaknya butuh rekreasi, ajak rekreasi. Ngoten ya. Ojo diseneni, kalau diseneni terus ya. Kadang kula kali istri kula anak yang gresik tuku es krim. Nggih. Yang di matahari tuku es krim, yang alon-alon tuku pentol. Nggih. Anak jalan-jalan itu penting senang. Jadi perjalanan dengan istri, dengan suami, dengan anak senang. Enggak harus rekreasi yang mewah-mewah, enggak. Sesuai dengan senang anak. Pengen apa? Jadi doanya malaikat insya Allah pasti akan terkabul. Napa doanya? Pertama, hidupmu indah, jalanmu menyenangkan. Dan yang terakhir doanya malaikat, semoga kamu bertempat di Watabawa kaminal jannati manzilan, rawahu Imam Muslim.
semoga engkau bertempat di salah satu tempat yang tinggi di surga. Kalau dengan suami, dengan istri, dengan anak, wah api-api nggih. Yang umpamane salah ya biasalah, tapi cepat apa jalur syukur. Terus dengan tetangga, dengan apa? Di dunia sudah banyak bagusnya, banyak baiknya pergaulannya. Insya Allah juga di akhirat akan Allah perlakukan apa? Seperti kita di dunia. Maka Allah akan memperlakukan kita ini apa yang kita lakukan di dunia dengan ayah, ibu, dengan orang tua. Kok api, umpamanya salah, jenenge kumpul nggih, jenenge piring berkumpul ya pasti rame, kadang ono rame ini lah. Pecah titik ya sambung malih jalur sepuro. Kalau di dunia sudah bisa seperti itu, akhirat ojo khawatir, oke? Ojo khawatir. Akan Allah melakukan yang sama. Itu janjinya Allah. Terus apa ya, kita tetap apa-apa kita harus punya doa, harus punya apa amalan, biar apa ikatan ya, ikatan dengan Allah itu biar selalu apa terjaga. Maka biar ketika kondisi enak niku saged bersyukur ya, kondisi apa enak saged bersyukur, kondisi tidak enak ya tetap sabar. Maka dalam kitab kalau ada kitab diceritakan ada orang malaikat niku matur ten Gusti Allah. Gusti Allah, enten hamba jenengan niku 70 tahun lali dak iling ten panjenengan. Sinten niku? Si bulan umpamane disebut jenenge Bu Gigin Pak. Umpamane ya, umpamane. Karena dia terlambat 1 jam. 70 apa? 70 tahun enggak ingat sama sekali. Terus malaikat napa? Matur dan Gusti Allah. Ya Allah, ini kelihatan hamba jenengan 70 tahun tidak pernah nyebut nama jenengan. Terus Allah itu jauh dan malaikat Jibril. Allah jauh, hambaku itu dalam kenikmatan, dalam kondisi serba ada, serba enak, sampailah lali ya, saking mulai kecil hidup dengan orang tua yang sugih, yang kaya, tidak tahu melarati bayar SPP ya. Anak presiden anak ya wak presiden umpamanya ya, terus apa mulai kecil hidup serba ada, serba sampai umur 70 tahun. Kemudian oleh Allah, malaikat, kamu buat uratnya sakit, berdenyut, buat uratnya apa sakit. Kalau uratnya sakit itu kan macam-macam manggil, ada asam urat, ada asam urat, apa malih stroke, kolesterol, pokoknya uratnya perintah Gusti Allah, uratnya buat sakit, sehingga nopo lek ngadeg iku abot, baru lek ngadeg alhamdulillah. Nah, atau mau berdiri ya Allah, nah itu gawe Gusti Allah. Sehingga ketika mau berdiri itu baru dia nyebut nama Allah. Ya Allah, bisa berdiri alhamdulillah. Dari Gusti Allah itu nanti kalau saya kasih ujian nanti akan iling, akan nyebut nama Allah. Maka oleh Allah dibuat sakit di sini. Kayak Allah iling. Ya Allah, iki sakit sehari koyo sak minggu. Nah, nggih, sak minggu koyo sak bulan. Ya kalau ingat Ustaz, kalau aduh itu di mana Ustaz? Nabi Ayub ketika oleh malaikat ditawarkan untuk berdoa sembuh, Nabi Ayub itu ngatakan, saya malu kepada Allah, 40 tahun saya sehat, malu masa 40 tahun sehat cuma dikasih sakit sehari kok langsung mau minta sembuh lah ya.
40 tahun sehat, sakit sehari kok mau minta sungkan katanya. Tidak mau berdoa. Beda dengan kita nih. Sampai dokternya bingung, ya. Puskesmasnya apoteknya sampai bilang tidak ada obatnya. Gitu. Maka butuh doa. Nopo doanya? Maka di Al-Quran ayat 173 surat Ali Imran. Surat apa? Ali Imran. Alladzina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Harus nih 173. Biasanya yang buka hak ya. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu fadlin azim. Niki ceritanya ngoten. Jadi ketika sahabat bersama Rasulullah ketika selesai perang Uhud itu kan pertama ketika perang Uhud kan menang orang Islam gitu. Setelah itu kan kalah sampai Sidina Hamzah sampai diambil hatinya, jiwanya ya, menghina ya, dibunuh. Kemudian setelah kejadian itu orang Islam itu ditakut-takuti oleh orang Quraisy. Ini mereka qadjama lakum. Sekarang orang-orang Quraisy sudah berkumpul akan memerangi orang Islam. Bilang kepada sahabat menyampaikan ke Rasulullah, ini orang-orang kafir katanya sudah mau memerangi atau berkumpul dengan orang Islam. Maka Rasulullah dawuh. Nabuat dawuh Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Rasulullah dawuh hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung turun ayat ini. Langsung Allah turunkan ayat ini. Maka sahabat bukan malah takut ketika turun ayat ini, malah tambah kuat imannya, tambah berani ya. Berani maksudnya berjuang di jalan Allah. Maka ketika Rasulullah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ini kan ada masalah besar ya, karena orang-orang kafir mau memerangi orang Islam. Maka Rasulullah jauh. Ini Abi Hurairah menyampaikan, idza waqa'tum fil amril azim faqulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Idza waqa'tum, apabila kalian ditimpa masalah fil amril azim, masalah yang besar. Apa masalahnya Ustaz? Ini suami saya ya pulang-pulang pemane nggih. Ini kalau tidak pulang ke kantor nanti ya. Toyibnya ya. Masalah apa yang menurut jenengan adalah hal yang besar, maka oleh Rasulullah disuruh baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini ku perintah Rasulullah. Disuruh baca. Kalau ada masalah nopo mawon dianggap besar, jenengan baca nopo hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus dulu Rasulullah ketika mau dibunuh oleh orang-orang ketika dikepung mau hijrah nih dulu Al-Gojo dari beberapa kabilah itu, sehingga ceritanya mau membunuh Rasulullah nopo sing diwaos niki hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiallah wa ni'mal wakil. Niki sing diwaos Rasulullah di tafsir juga diterangkan seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim pernah kalau ceritakan, Nabi Ibrahim itu ketika oleh Raja Namrud dengan bala tentaranya disiapkan api yang besar. Singkat cerita, tidak ada di waktu itu tidak ada api sebesar itu, sampai orang yang hamil yang tidak senang ke Nabi Ibrahim termakan fitnah istilahnya, sampai juga mengumpulkan kayu ya, orang hamil ya, apalagi orang yang sehat, orang yang hamil mengumpulkan kayu untuk bakar siapa? Nabi Ibrahim. Sehingga malaikat Jibril itu datang untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim. Raja Namrud anak buahnya menyiapkan ketapel besar itu, ketapel, terus Nabi Ibrahim ditaruh di situ.
dilempar pakai apa? Ketapel, karena apinya besar. Terus hewan-hewan apa bersiap-siap untuk membantu Nabi Ibrahim, kecuali cicak. Cicak itu tepuk tangan, ya. Maka sunnah membunuh cicak. Sidina Aisyah itu di rumahnya ada panah khusus bunuh cicak. Ya. Rasulullah ketika di gua itu juga cicak yang ngasih kode, ya. Maka siapa malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim ngomong, ya Jibril, ya Nabi Ibrahim, kalau kamu butuh sesuatu akan saya bantu, katanya. Nabi Ibrahim jawab mengatakan, amma ilaika fala, saya tidak butuh kepada engkau, saya hanya butuh kepada Allah. Wismutok, ya, menurut malaikat Jibril, menurut Nabi Ibrahim tidak ada yang bisa menyelamatkan saya, sudah, kecuali Allah. Tidak, malaikat, saya tidak butuh kamu, saya butuh langsung Allah. Saking tawakalnya, saking tawakal. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil ini amalan yang menggampangkan hati kita bertawakal kepada Allah. Ketika akal istirahat tidak mampu memikirkan, tidak mampu memikirkan istirahat akalnya, maka terakhir adalah pasrah, dikembalikan lagi kepada Allah. Ketika kondisi seperti itu, malaikat Jibril, saya tidak butuh malaikat, saya butuh Allah saja. Nah, akhirnya membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Kemudian apa di Al-Quran keutamaan hasbunallah wa ni'mal wakil itu? Apa yang Allah sampaikan, Allah ceritakan di Al-Quran? Fanqalabu bi nikmatin minallah, Allah kembalikan rizki nikmat. Ketika perang Uhud kan kalah orang Islam. Nah, setelah itu di peperangan berikutnya Allah menangkan orang Islam. Dengan apa ini? Yaitu Allah sampaikan fanqalabu bi nikmatin minallah, Allah kembalikan nikmat-nikmat dari Allah, wa fadlin, keutamaan dari Allah. Ya, dengan diantaranya Rasulullah menyampaikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat kuat kembali imannya, tambah pasrah kepada Allah. Maka amalan ini akan membuat hati kita gampang pasrah kepada Allah. Keutamaan yang pertama, amalan hasbunallah wa ni'mal wakil akan Allah jaga nikmat-nikmat yang panjenengan miliki. Jenengan sekarang punya nikmat apa? Rezeki apa? Punya amer sewu, rumah, mobil, apa ya? Anak juga rezeki, ya. Akan Allah jaga, ya. Akan Allah jaga. Terus katanya Ustaz, akan Allah jaga kok sih kemalingan si apa, ya. Penyebab kemalingan itu macam-macam ya. Kadang oleh Allah itu disentil ki kurang sedekah, ditekon doang ya, didatakan orang ya. Kadang juga apa kembangnya ya, pot itu ya. Kadang juga apa ya. Jadi banyak alasan Allah kadang kalau kita kurang apa kadang oleh Allah dikirim hal-hal seperti itu. Ingatkan kadang juga kita sembrono merasa aman harus sepeda ya sembarangan ya. Naruh barang terus ditinggal mudi itu di rumah lemarinya si ono duit 15 juta sepeda dan dikunci berarti suruh jakob jenenge napa sembrono oleh ndak diiringno iku setiap tahun ngono terus akhirnya oleh Allah dikirim uang ya untuk tapi nanti setelah itu hari raya berikutnya wis pasang kuda-kuda ya, wis hati-hati ya. Jadi ada hikmah ya. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan Gusti Allah. Kadang kita sendiri. Bon, itu nomor 1. Nomor 2 apa? Lam yamsaskum su'un. Allah dawuh akan Allah selamatkan dari nopo? Yaitu su'un, kejelekan atau gangguan, mimma amara lahum aduhum, dari sesuatu yang membahayakan dari musuh-musuh kita ya, dari apa? Musuh-musuh. Maksudnya musuh itu sesuatu yang mengganggu ya, jenenge napa orang hidup sendiri pun pasti ada masalah kan ya, apalagi hidup dengan orang lain. Orang seneng ya udah ngomong, orang benci ya udah ngomong.
Tapi selama kita berbuat baik kepada orang, insya Allah banyak orang yang suka. Tapi umpamanya kita sudah berbuat baik kemudian orang lain tidak suka, ya terserahkan mboten nggih. Yang penting kita melakukan yang terbaik. Maka akan Allah lindungi dari gangguan. Dan juga Abi Yahya pernah menceritakan ke saya, lam yamsas su'un ini juga termasuk gangguan sihir. Gangguan apa? Sihir. Ya. Karena sihir memang ada, ya. Memang ada. Sejak zaman dahulu Nabi Sulaiman, Rasulullah pun juga pernah kena sihir. Ya. Ini memang ada. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil ini kalau kiai-kiai yang dahulu menceritakan bahwa pejuang mulai dari Wali Songo terus ulama-ulama itu amalannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena amalan hasbunallah wa ni'mal wakil ini amalannya siapa? Nabi Ibrahim dan Rasulullah. Itu menjadi alasan. Maka yang kedua, yang ketiga, wallahu dzu fadlin. Allah yang punya karunia yang agung. Maksudnya apa? Akan Allah tambah nikmat yang